Halo teman-teman, menghabiskan liburan di Israel adalah pengalaman yang akan membuat impian Anda menjadi kenyataan. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi peninggalan Kekaisaran Romawi dan merasakan keajaiban salah satu tempat paling suci di dunia, lengkap dengan arsitektur sakral yang menakjubkan. Anda akan terpesona oleh taman-taman indah yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni serta keajaiban alam unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apakah Anda mencari benteng megah, dunia bawah laut yang menakjubkan, atau lokasi terbaik untuk snorkeling dan menyelam? Israel memiliki semuanya. Jika Anda masih bingung menentukan tujuan saat berkunjung ke Israel, mari kita temukan bersama tempat-tempat terbaik untuk dijelajahi di negara Timur Tengah yang menawan ini, yang menawarkan atraksi wisata tanpa akhir. Nomor 10. Haifa. Haifa adalah pelabuhan laut utama yang terletak di garis pantai Mediterania Israel dan merupakan wilayah metropolitan terpadat ketiga di negara ini. Dikenal karena pemandangan yang menakjubkan dan medan yang bervariasi, Haifa terletak di kaki Gunung Karmel. Kami merekomendasikan Anda untuk memulai petualangan di kota ini dari puncak gunung, di mana Anda dapat menikmati keindahan alam yang luar biasa. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Louis Promenade, yang berjarak hanya beberapa menit dari berbagai museum. Promenade ini adalah salah satu lokasi terindah untuk berjalan-jalan dan bersantai di seluruh Haifa. Di puncak Gunung Karmel, Anda juga akan menemukan Taman Bahai, salah satu objek wisata paling populer dan indah di kota ini. Dengan luas total 200.000 meter persegi, taman ini merupakan situs tersuci bagi penganut agama Bahai. Taman Bahai membentang hampir 1 km dan terdiri dari 19 teras yang dikelilingi bunga-bunga berwarna-warni, bangunan air, dan patung-patung kecil yang menawan. Di bagian bawah taman, terdapat koloni Jerman, pusat budaya dan wisata yang telah dipugar dengan indah. Daerah kecil ini didirikan pada akhir tahun 1860-an oleh sekelompok Protestan Jerman. Jalan Ben Gurion, jalan utama di koloni Jerman, dikelilingi oleh kafe, butik, dan restoran dengan atap merah yang unik, di mana Anda dapat menikmati masakan Yahudi dan Arab yang lezat. Jangan lewatkan area Hof HaCarmel, yang ideal bagi penggemar berjemur, berenang, dan bersantai di kursi dek. Pantai Dado dan Zamir merupakan tempat favorit bagi penduduk lokal dan wisatawan. Bagi pecinta olahraga air, Haifa menawarkan berbagai aktivitas seperti selancar, selancar angin, dan selancar layang, serta olahraga ekstrim seperti paralayang, yang dapat dilakukan di lepas pantai. Tahukah Anda bahwa Haifa adalah satu-satunya kota di Israel yang memiliki sistem kereta bawah tanah? Karmelit memiliki 6 stasiun dan panjang lintasan mencapai 1,8 km, menjadikannya salah satu sistem kereta bawah tanah terkecil di dunia. Nomor 9. Kota Eilat. Eilat adalah kota paling selatan Israel yang terletak di tepi Laut Merah. Sebagai pelabuhan dan kawasan resor yang indah, Eilat merupakan salah satu tujuan terbaik di dunia untuk snorkeling dan menyelam. Dengan rata-rata 360 hari cerah dalam setahun, Anda dijamin akan menikmati cuaca yang sempurna untuk berbagai olahraga air. Ketika malam tiba, Eilat menawarkan kehidupan malam yang meriah dengan banyak klub, bar, dan tempat hiburan lainnya, menjadikannya sebagai salah satu kota dengan aktivitas malam terbanyak per kapita di Israel. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Coral World Underwater Observatory, akuarium publik terbesar di Israel. Di sini, Anda akan menemukan lebih dari 800 spesies dan sekitar 20.000 hewan laut, dengan berbagai pameran menarik dan kolam renang yang berbeda, seperti kolam penyu dan kolam ikan pari. Di tengah salah satu kolam, terdapat pulau pasir kecil tempat penyu betina bertelur. Selain itu, Shark World menawarkan pameran menakjubkan yang menampung 3 juta liter air dan menampilkan 20 spesies hiu, pari, dan karang. Anda juga dapat menjelajahi terowongan bawah laut yang memberikan pemandangan dunia bawah laut yang berwarna-warni dan menakjubkan. Jika Anda ingin berinteraksi dengan lumba-lumba, Pantai Dolphin Reef adalah tempat yang tepat. Di sini, Anda memiliki kesempatan untuk bersnorkel atau menyelam bersama hewan laut yang ramah dan suka bermain ini. Bagi yang lebih suka tetap kering, terdapat dermaga yang menjorok ke air, sempurna untuk mengamati lumba-lumba dari dekat. Bagi para penyelam dan penggemar snorkeling, perjalanan ke cagar alam Pantai Karang yang dilindungi akan menjadi puncak liburan Anda. Lokasi ini sangat ramah bagi penyelam pemula, dengan dukungan dari agen tur selam lokal, sehingga semua orang dapat menikmati keindahan salah satu terumbu karang terindah di dunia, lengkap dengan ikan berwarna-warni dan berbagai hewan laut yang menakjubkan.
Jika Anda mencari petualangan di padang pasir, Taman Nasional Lembah Timna, yang terletak sekitar 30 km dari Eilat, menawarkan beragam aktivitas seperti wisata jeep, naik unta, bersepeda, hiking, serta panjat tebing atau rappelling. Daerah ini terletak di Gurun Negev yang megah dan terkenal dengan formasi batuan unik yang terbentuk oleh angin dan hujan. Taman Timna juga dilengkapi dengan fasilitas yang baik, termasuk restoran dan penyewaan sepeda. Tahukah Anda bahwa Eilat memiliki tambang tembaga tertua di dunia? Penambangan di daerah ini telah berlangsung sejak milenium ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi, menjadikannya tempat yang kaya akan sejarah dan keajaiban alam. Nomor 8. Kaisarea. Kaisarea juga dikenal sebagai Kaisarea Maritima, terletak di wilayah Taman Nasional Kaisarea saat ini. Situs bersejarah ini telah dihuni oleh bangsa Fenisia sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Pada abad pertama sebelum Masehi, Herodes Agung membangun pelabuhan raksasa di sini, dan kota ini berkembang pesat hingga memiliki populasi mencapai 100.000 jiwa. Kemudian, Kaisarea menjadi ibu kota provinsi Romawi. Sejak saat itu, kota ini mengalami penurunan signifikan dalam arti pentingnya, tetapi pada abad ke-11, Kaisarea ditaklukkan oleh tentara salib yang mengembalikan kota ini sebagai pelabuhan penting. Sisa-sisa kota tentara salib masih dikelilingi oleh benteng dan parit abad pertengahan, yang menunjukkan kecanggihan sistem pertahanan pada masa itu. Pastikan Anda menyisihkan setidaknya setengah hari untuk menjelajahi kompleks yang luas ini. Di sini, Anda akan menemukan sisa-sisa bangunan umum dan pemandian megah, serta mosaik kuno yang indah dengan motif hewan dan tumbuhan berwarna-warni. Salah satu daya tarik utama adalah teater Romawi berusia 2000 tahun yang telah direkonstruksi, yang merupakan teater tertua di Mediterania Timur dan dapat menampung hingga 4.000 penonton. Hingga hari ini, acara-acara bergengsi diadakan di sini, menampilkan bintang-bintang kelas dunia seperti Bryan Adams, Alanis Morissette, Borg, dan Eric Clapton. Di luar Taman Nasional Kaisarea, Anda akan menemukan Pantai Aqueduct, salah satu pantai terbaik di Israel. Longsoran pasir yang unik ini diapit oleh saluran air kuno yang menakjubkan, berusia lebih dari 1.900 tahun. Meskipun tidak ada penjaga pantai, berenang di sini tidak dilarang, sehingga tempat ini ramai dikunjungi pada akhir pekan musim panas. Lokasinya yang dekat dengan situs arkeologi juga mencakup berbagai butik dan restoran yang menarik. Setelah menjelajahi keindahan sejarah yang menakjubkan ini, Anda dapat bersantai sambil menikmati pemandangan perairan kristal jernih Laut Mediterania dan mencicipi kuliner lokal yang lezat. Nomor 7. Acre. Acre, yang dikenal secara lokal sebagai Ako atau Aka, adalah kota menawan dengan sekitar 50.000 penduduk dan merupakan salah satu pelabuhan tertua di dunia. Kota ini didirikan antara tahun 1500 dan 2000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu pemukiman tertua yang terus dihuni di bumi. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi warisan budaya dan sejarah yang kaya, yang dibentuk oleh berbagai peradaban seperti Romawi, Ottoman, tentara salib, Mamluk, Bizantium, dan Inggris. Pelabuhan Acre telah menjadi tempat yang sangat penting dan sibuk sejak zaman klasik hingga periode abad pertengahan. Meskipun pelabuhan aslinya kini telah berlumpur, saat ini Anda dapat menikmati suasana pelabuhan nelayan kecil yang tenang, dipenuhi dengan perahu nelayan dan kapal pesiar lokal yang berwarna-warni. Dari sana, Anda bisa mengikuti tur unik di sepanjang tembok kota dari laut. Dekat pelabuhan, terdapat Han Al-Umdan, yang dibangun pada tahun 1784. Ini adalah caravanserai terbesar di kota dan berfungsi sebagai pusat perdagangan penting pada masanya. Para pedagang yang tiba dengan karavan unta menggunakan Han sebagai tempat penyimpanan dan kandang kuda, sementara lantai kedua berfungsi sebagai asrama. Pada tahun 1906, sebuah menara jam ditambahkan di sebelah pintu masuk utama. Bagi penggemar sejarah tentara salib, jangan lewatkan terowongan Templar yang menakjubkan, ditemukan pada tahun 1994. Terowongan ini dibangun oleh Ksatria Templar, sebuah ordo militer monastik Kristen abad pertengahan, dan menghubungkan Han Al-Umdan dengan benteng Templar yang kini sudah tidak ada. Jalur rahasia ini memberikan akses ke laut jika terjadi serangan. Di sisi lain kota tua Acre, terdapat benteng besar Ottoman yang dibangun di atas fondasi benteng tentara salib abad ke-12 hingga ke-13. Selama abad ke-20, benteng ini digunakan sebagai penjara dan tempat eksekusi oleh Inggris, dan kini berfungsi sebagai museum tahanan bawah tanah. Di ruang bawah tanah benteng, Anda akan menemukan situs bersejarah kota tentara salib,
yang mencakup serangkaian 6 aula berkubah gotik yang saling terhubung, termasuk Aula Ksatria yang megah. Tempat ini dulunya merupakan markas bagi Ksatria Hospitaler, sebuah ordo militer Katolik yang didirikan pada awal abad ke-12. Tepat di sebelah benteng, Anda dapat menemukan Hamam Al-Basha, pemandian Turki abad ke-18 yang menyimpan banyak rahasia. Pada masa Ottoman, area ini menjadi tempat bersosialisasi bagi kalangan kaya dan berpengaruh. Di sini, Anda dapat menikmati pertunjukan unik yang mengisahkan petugas mandi terakhir, yang menarik pengunjung ke dalam cerita dengan pertunjukan suara dan cahaya yang mengesankan, membuat lingkungan ini terasa hidup. Nomor 6. Masada. Masada adalah benteng kuno yang terletak di gurun Yudea dan dibangun pada tahun 30 sebelum Masehi oleh Raja Herodes, raja klien Yahudi Romawi di Yudea. Sebagai salah satu objek wisata paling populer di Israel, Masada terletak di puncak dataran tinggi batu terisolasi dengan ketinggian ekstrim mencapai 450 meter. Tempat ini merupakan bagian dari Taman Nasional Masada dan menawarkan pemandangan menakjubkan Laut Mati yang terkenal sejauh 20 km. Bagi para penggemar hiking, terdapat 2 jalur menuju puncak, keduanya sangat curam. Jalan berkelok-kelok dari sisi timur menanjak sekitar 300 meter, sedangkan jalur ramp Romawi kuno memiliki peningkatan ketinggian yang lebih kecil namun tetap menantang, dapat diakses dari sisi barat gunung. Mengingat iklim setempat yang panas, kami menyarankan Anda untuk menghemat tenaga dan menggunakan kereta gantung, yang akan membawa Anda dengan nyaman dari pusat wisata di kaki gunung ke puncaknya dalam waktu singkat. Setelah meninggalkan stasiun kereta gantung, petualangan Anda dapat dimulai di kompleks utara yang mengesankan. Raja Herodes membangun benteng ini sebagai tempat perlindungan darurat jika terjadi kudeta, memperkuat Masada dan menciptakan interior yang megah yang mengingatkan pada budaya istana Romawi. Di sini, Anda akan menemukan banyak gudang dan bangunan administrasi, serta pemandian umum besar bergaya Romawi dengan caldarium, abad pertama sebelum Masehi, ruangan yang dilengkapi dengan bak mandi air panas menggunakan sistem pemanas bawah lantai. Jangan lewatkan Istana Utara, bangunan paling mengesankan yang tersisa. Dibangun di atas 3 teras batu, teras atas digunakan sebagai tempat tinggal pribadi Herodes, dengan 4 kamar tidur besar dan balkon berkolom setengah lingkaran yang menawarkan pemandangan spektakuler Laut Mati. Teras tengah memiliki 2 dinding konsentris dengan tiang-tiang, menunjukkan fungsi keagamaan dan pemujaan. Sementara itu, teras ketiga dan terendah dimaksudkan untuk hiburan dan relaksasi, dilengkapi dengan pemandian pribadi yang dihiasi lukisan dinding indah dengan pola geometris berwarna-warni atau yang dicat menyerupai marmer potong. Di sisi barat benteng, terdapat bangunan terbesar di Masada, yaitu Istana Barat. Dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi, kompleks candi ini dulunya berfungsi sebagai pusat administrasi utama wilayah ini, sekaligus menjadi istana upacara raja. Selain apartemen kerajaan, Anda juga dapat menemukan ruang tahta Raja Herodes. Di seluruh kompleks, termasuk Istana Barat, ditemukan banyak mosaik lantai berwarna-warni yang indah, penuh dengan pola bunga dan geometris, khas periode Romawi dan Bizantium. Nomor 5. Laut Mati. Laut Mati adalah danau unik yang terletak 430,5 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya dataran terendah di bumi. Dengan kedalaman mencapai 304 meter, Laut Mati adalah danau hipersalin terdalam di dunia. Airnya memiliki kadar garam sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada air laut, menjadikannya salah satu perairan paling asin di planet ini. Kepadatan air di Laut Mati sangat tinggi, sehingga berenang di sana terasa seperti mengapung. Namun, salinitas yang ekstrim menciptakan lingkungan yang keras, di mana tumbuhan dan hewan tidak dapat tumbuh subur, sehingga danau ini dikenal dengan sebutan Laut Mati. Selama ribuan tahun, Laut Mati telah menarik pengunjung dari seluruh cekungan Mediterania. Salah satu tempat perawatan kesehatan tertua di dunia ditemukan di sini, yang digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh Herodes Agung. Saat ini, terdapat banyak hotel dan resor liburan di sekitar danau, memungkinkan pengunjung untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi relaksasi dan penyembuhan dari lokasi istimewa ini. Air Laut Mati mengandung kombinasi unik dari 26 mineral bermanfaat yang digunakan dalam produk perawatan tubuh dan kulit. Selain itu, udara di daerah ini memiliki sedikit debu dan alergen dibandingkan dengan tempat lain di dunia, menjadikannya lingkungan yang ideal untuk kesehatan. Pengunjung tidak hanya dapat berenang di Laut Mati, tetapi juga menikmati kolam-kolam kaya belerang di spa-spa di sekitarnya. Banyak orang yang mengolesi tubuh mereka dengan lumpur hitam di tepi danau,
yang memiliki konsentrasi garam dan mineral yang sangat tinggi. Lumpur ini dikenal dapat meredakan berbagai masalah kulit, menjadikannya bagian dari pengalaman relaksasi dan penyembuhan yang unik. Nomor 4. Beit Shean. Beit Shean adalah kota Alkitab yang terletak di utara Israel dan merupakan salah satu kota tertua di negara ini. Pemukimannya dimulai sekitar 8.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Kompleks reruntuhan kota ini merupakan bagian dari Taman Nasional Beit Shean yang dibuka untuk umum dan dianggap sebagai salah satu situs arkeologi terpenting dan terbesar di Israel. Sebelum gempa bumi menghancurkan Beit Shean kuno pada tahun 749 Masehi, sekitar 40.000 penduduk tinggal di sana. Di gundukan tanah tinggi, Anda dapat menjelajahi sisa-sisa kota Kanaan dan Mesir. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, wilayah ini menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Mesir selama lebih dari 300 tahun. Banyak artefak ditemukan di situs ini, termasuk prasasti Mesir yang terukir di batu putih. Di antara peninggalan yang paling terawat adalah rumah gubernur Mesir, yang dibangun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Para pecinta sejarah Romawi akan terkesan dengan sisa-sisa kota metropolitan yang megah. Di sini terdapat teater Romawi yang dibangun pada akhir abad kedua Masehi. Awalnya, teater ini mampu menampung hingga 6.000 penonton, meskipun hanya sepertiganya yang terawat dengan baik hingga kini. Panggungnya masih dapat dilihat, dihiasi dengan tiang-tiang dan patung-patung yang menawan. Di samping teater, di sisi barat daya, terdapat pemandian terbesar dari 2 pemandian di Beit Shean. Kompleks publik yang berusia 1.600 tahun ini masih relatif terawat dengan baik, dan Anda dapat menemukan area untuk berolahraga serta bersantai. Pemandian ini dilengkapi dengan sistem pemanas bawah lantai yang memompa udara panas ke bawah lantai, memanaskan air untuk pemandian air panas dan suam-suam kuku. Saat berwisata ke tempat yang menakjubkan ini, jangan lewatkan mosaik lantai berwarna-warni yang spektakuler. Salah satunya adalah mosaik Thais abad ke-6 Masehi yang unik, menggambarkan Dewi Keberuntungan Romawi dan pelindung kota. Selain itu, Anda juga dapat melihat mosaik tanaman berwarna-warni di Agora Bizantium, yang merupakan area pertemuan dan pasar. Nomor 3. Nazaret. Nazaret dikenal sebagai rumah masa kecil Yesus dan sering dianggap sebagai tempat lahirnya agama Kristen. Sebagai kota terbesar di distrik utara Israel, Nazaret juga merupakan kota Arab terbesar dengan populasi yang terdiri dari campuran Arab Kristen dan Muslim. Dengan banyaknya monumen dan bangunan kuno, kota ini menjadi lokasi penting bagi para peziarah dan wisatawan dari seluruh dunia. Daya tarik utama di Nazaret adalah Gereja Kabar Sukacita, yang juga dikenal sebagai Basilika Kabar Sukacita. Gereja Katolik ini adalah salah satu tempat ibadah Kristen terbesar di Timur Tengah. Bangunan yang ada saat ini dibangun pada tahun 1969, tetapi bukti arkeologis menunjukkan bahwa versi pertamanya telah berdiri di sini setidaknya sejak abad ke-3 Masehi. Di bagian tengah gereja, terdapat bukaan segi 8 yang besar di lantai, yang menawarkan pemandangan tingkat bawah yang dapat diakses publik. Di bawahnya terdapat Gua Kabar Sukacita, tempat di mana malaikat Jibril memberitakan kelahiran Yesus kepada perawan Maria, yang diakini juga sebagai rumah Maria dan tempat Yesus menghabiskan masa remajanya. Secara keseluruhan, terdapat 18 gereja kabar sukacita di Nazaret, termasuk gereja Santo Gabriel yang berasal dari abad keempat, yang dikenal sebagai gereja Ortodoks Yunani Kabar Sukacita. Menurut kepercayaan Ortodoks Timur, tempat ini adalah lokasi di mana perawan Maria mengambil air dari mata air saat kabar sukacita. Air dari mata air tersebut tidak hanya mengalir di dalam apse gereja, tetapi juga mengairi lokasi sumur Maria yang berdekatan, terletak di sebelah selatan, sekitar 130 meter dari alun-alun gereja. Kota tua Nazaret terkenal dengan syuk yang bersejarah, istilah Arab untuk pasar. Objek wisata ini dipenuhi dengan kios-kios berwarna-warni dan berbagai barang dagangan, di mana Anda dapat menemukan banyak produk tradisional Arab. Ini adalah tempat yang tepat untuk membeli souvenir khas Oriental. Distrik pasar juga menampung sinagoga gereja, sebuah bangunan abad ke-19 yang dibangun di atas reruntuhan sinagoge asli dan kini menjadi milik komunitas Katolik Yunani. Menurut tradisi Kristen, di bawah gereja ini terdapat tempat di mana Yesus belajar dan berdoa 2000 tahun yang lalu. Nomor 2 Tel Aviv. Tel Aviv adalah kota termahal di dunia yang dijuluki Kota Putih, berkat arsitektur Bauhausnya yang ikonik. Sebagai tujuan wisata terkenal, Tel Aviv menawarkan pantai yang menakjubkan, budaya kafe yang hidup, dan kehidupan malam yang meriah.
Pantai paling populer di Tel Aviv adalah Pantai Frishman, yang terletak di pusat kota. Dengan pasir putih dan air sebening kristal, tempat ini adalah surga bagi para pengunjung. Setelah menikmati berenang atau beraktivitas olahraga, Anda dapat menjelajahi berbagai pilihan makanan dan minuman di restoran dan bar yang mengelilingi pantai. Di Museum Seni Tel Aviv, Anda tidak hanya akan menemukan koleksi seni Israel terbesar, tetapi juga karya seni internasional dari nama-nama besar seperti Monet, Klimt, dan Picasso. Untuk merasakan suasana kota yang lebih ikonik, jalan-jalan atau bersepeda di sepanjang Jalan Raya Rothschild, salah satu jalan pertama yang paling terkenal di Tel Aviv, adalah pilihan yang tepat. Pusat komersial ini dipenuhi dengan lembaga keuangan, kios, restoran, kafe, dan bangunan bergaya Bauhaus yang menawan. Saat malam tiba, bar dan klub malam terbaik siap memanjakan Anda. Tidak jauh dari Tel Aviv, kurang dari 3 km, terletak kota kuno dan Pelabuhan Jaffa. Pelabuhan Jaffa adalah salah satu pelabuhan tertua di dunia yang telah melayani nelayan, pelaut, dan pedagang selama ribuan tahun. Anda dapat naik perahu untuk menikmati pemandangan kota atau berjalan di sepanjang kawasan pejalan kaki Jaffa dan mencicipi makanan lezat di restoran lokal. Pastikan untuk mencicipi falafel, bola atau roti goreng yang terbuat dari buncis atau kacang fava, atau keduanya. Di Old Jaffa, yang merupakan salah satu kota pelabuhan tertua di dunia, Anda akan terpesona oleh menara jam Jaffa yang ikonik. Meskipun baru selesai dibangun pada tahun 1901, menara ini adalah salah satu dari 7 menara jam yang dibangun di Israel. Tepat di sebelah menara jam, Anda akan menemukan pasar loak Jaffa, di mana Anda dapat membeli permadani Persia, perhiasan, atau barang antik. Jangan ragu untuk melatih keterampilan tawar-menawar Anda di sini. Nomor 1. Yerusalem. Yerusalem adalah rumah bagi beberapa situs penting dan suci bagi 3 agama besar di dunia: Kristen, Islam, dan Yahudi. Dengan sejarah yang telah mencapai 5.000 tahun, kota ini selalu menyimpan sesuatu yang baru untuk dijelajahi. Tak hanya pusat kota lamanya yang dipenuhi pasar tradisional dengan toko-toko berwarna-warni, tetapi kawasan sekitarnya juga kaya akan objek wisata kuno yang menakjubkan. Kota tua Yerusalem yang bersejarah dan bertembok secara tradisional dibagi menjadi 4 sektor yang berbeda: Yahudi, Kristen, Armenia, dan kawasan Muslim, yang merupakan yang terbesar dan terpadat penduduknya. Wilayah kelima, yang terletak di balik tembok pertahanan, adalah Temple Mount, juga dikenal sebagai Haram Al-Sharif. Tempat ini merupakan salah satu situs suci yang paling diperebutkan di dunia, dengan makna yang mendalam bagi Yudaisme, Kristen, dan Islam. Disinilah Abraham, bapak dari ketiga agama monoteistik, dikatakan telah mempersembahkan putranya sebagai korban kepada Tuhan. Tempat ini juga merupakan lokasi di mana Sulaiman membangun bait suci pertama untuk tabut perjanjian dan tempat Nabi Muhammad dipercaya telah naik ke surga pada tahun-tahun awal dakwah Islam. Puncak dari tur Anda di sini adalah melihat kubah batu dengan kubah emas ikoniknya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Salah satu tempat lain yang wajib dikunjungi adalah Tembok Barat, yang sering dikenal sebagai Tembok Ratapan, situs tersuci dalam agama Yahudi. Pada abad pertama sebelum Masehi, Herodes Agung memulai perluasan bait suci Yahudi kedua. Meskipun bangsa Romawi menghancurkan kuil tersebut pada tahun 70 Masehi, bagian tembok yang terkenal ini masih berdiri teguh. Dengan tradisi yang telah berlangsung hampir 300 tahun, para pengunjung menempelkan potongan kertas berisi doa-doa tertulis ke dalam celah-celah dinding batu putih yang besar. Jika Anda ingin merasakan rute yang dilalui Yesus setelah ia dihukum dan berjalan menuju eksekusinya, kunjungi Via Dolorosa. Bagi sebagian besar pengunjung Kristen, tempat ini adalah bagian terpenting dari perjalanan mereka ke Tanah Suci. Jalan kaki sepanjang sekitar 600 meter ini dimulai di kawasan Muslim Kota Tua dan memiliki 14 stasiun salib. 5 stasiun terakhir terletak di Gereja Makam Suci, yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus disalibkan, dikuburkan, dan kemudian dibangkitkan. Tepat setelah memasuki gereja, Anda dapat menyentuh batu pengurapan, lempengan tempat tubuh Yesus dipersiapkan untuk dimakamkan. Melihat kuil Edi Cule, tempat makam Yesus yang kosong, pasti akan membuat Anda merinding. Bagian dalam gereja merupakan contoh arsitektur sakral yang luar biasa indah, berisi berbagai relik suci. Saat mengunjungi Yerusalem, jangan lewatkan Yad Vashem, pusat peringatan Holocaust dunia yang unik. Kompleks besar ini memiliki fasilitas studi ilmiah, monumen, tugu peringatan, dan museum.
Oleh karena itu, sisihkan setidaknya 1 hari untuk tur. Museum Holocaust Yad Vashem yang baru dibuka pada tahun 2005 ini memiliki bentuk prisma beton segitiga yang membelah lanskap. Bangunan ini terdiri dari koridor yang menghubungkan 10 ruang pameran dengan tampilan sejarah interaktif, termasuk foto, film, dokumen, surat, karya seni, dan barang-barang pribadi yang ditemukan di kamp dan ghetto. Museum ini mengarah ke Hall of Names, tugu peringatan untuk 6 juta orang Yahudi yang dibunuh selama Holocaust. Di kerucut atas terdapat pajangan yang menampilkan 600 foto korban Holocaust dan fragmen halaman kesaksian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.